Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Azmi. Gue adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang dulunya takut untuk ngomong depan banyak orang. Tapi setelah gue masuk jurusan ilmu komunikasi dan belajar banyak tentang public speaking dan cara berkomunikasi yang baik, seenggaknya rasa takut itu hilang, ya walaupun masih banyak kekurangan dan masih banyak harus belajar. Di sini gue mau sharing sedikit tentang seni dan gaya bicara dalam public speaking. Oke teman-teman, sebelum mengenal lebih jauh tentang seni dan gaya bicara dalam public speaking, di sini gue mau ngasih tahu dulu teori dasar dalam public speaking. Nah, dalam teori dasar public speaking ini, ada 4 bagian atau 4 tahapan proses agar public speaking kita menarik, terstruktur, dan juga mudah difahami oleh audiens. Langsung aja kita bahas apa aja sih teori dasar dalam public speaking. Nah, di tahap yang pertama ini, bisa teman-teman jadikan momentum untuk membuka obrolan, memecah suasana, dan juga menarik fokus audiens agar terfokus kepada teman-teman. Gimana caranya? Sebenarnya caranya banyak banget. Bisa dengan contohnya pantun, salam, dan juga cerita singkat yang apapun itu intinya untuk menarik perhatian audiens. Nah, ini tuh tahapan sebelum kita masuk ke materi utama atau materi pokok. Di sini teman-teman bisa nyampein perumpamaan-perumpamaan, cerita-cerita, atau juga kejadian-kejadian nyata yang masih ada hubungannya dengan nanti materi yang akan kita sampaikan. Intinya teman-teman di sini harus bisa menarik perhatian audiens dan juga menjadikan perantara untuk masuk ke materi selanjutnya. Nah, di tahap yang ketiga ini adalah tahap yang paling penting gitu. Di tahap ini kita harus nyampein materi sedetail mungkin, sejelas mungkin, dan semenarik mungkin agar audiens nggak ngantuk gitu saat ngedengarnya. Terus di tahap ini juga kita bagusnya ngasih contoh-contoh nyata gitu kan dalam kehidupan. Gimana caranya kita bisa menguasai materi? Ya kita harus belajar dan juga banyak baca tentang materi yang akan kita sampaikan. Tahap terakhir ini adalah tahap dimana teman-teman menutup public speaking teman-teman. Tapi sebelum ditutup, bagusnya teman-teman ngasih kesimpulan, poin-poin penting dan juga harapan-harapan kepada para audiens. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang teori dasar dalam public speaking. Sekarang kita lanjut ke tips and trick melakukan public speaking. Yang pertama yaitu harus tenang. Kenapa harus tenang? Karena kalau kita nggak tenang, materi yang udah kita persiapin jauh-jauh hari dan sehebat apapun kita gitu, kalau kita nggak tenang di atas panggung, pasti nanti akan ngeblank dan kita bingung mau ngomong apa gitu ujung-ujungnya. Terus yang kedua yaitu artikulasi. Artikulasi itu sangat penting. Coba teman-teman bayangin kalau denger orang ngomong atau orang lagi pidato tapi artikulasinya nggak jelas. Dia cuma ngomongnya kayak Assalamualaikum, nama saya Alay, saya mau beli ayam goyeng. Itu kan nggak enak banget ya dan bosenin. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi ini juga penting, apalagi di saat kalau kita public speakingnya puisi atau berpidato gitu. Itu kan harus menghayati kan, nggak mungkin kita ngomongnya kayak aku adalah Soekarno, aku presiden pertama Indonesia. Nggak mungkin kayak gitu, karena nanti nggak dapet feel-nya gitu. Terus yang terakhir yaitu harus percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya diri, gimana orang lain, gimana audiens mau percaya dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongin. Sedangkan diri kita sendiri nggak percaya sama diri sendiri gitu. Mungkin cukup sekian sesi sharing kali ini. Gue tutup pakai pantun. Kalau ada kaca yang pecah, jangan simpan dalam lemari. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Gue Azmi, izin pamit undur diri.